travelers! Tinggal beberapa jam lagi kita akan menuju tahun 2021 ya, kita menyongsong tahun yang penuh optimisme ya. Aduh, pegel juga ya pakai ini. Jadi aku hari ini akan reveal 2 tempat terseru yang pernah aku kunjungi sewaktu lagi New Year. Aku sempat mengadakan polling juga di IG storyku di Hana Diansari. Aku polling which one the most hippiest, yang mana yang paling seru untuk New Year, London or New York. London 33% dan New York 67%. Pasti kalian yang sudah pernah nonton episode-episode aku sebelumnya, kalian sudah tahu ya, aku pasti lebih milih yang mana. Jadi di episode kali ini aku akan review 2 kota terasik waktu aku pernah celebrate New Year Eve gitu, malam tahun baru di 2 tempat tersebut. Yang pastinya ini sebelum pandemik ya, traveler. Nah, siapa tahu habis pandemik ini kalian udah punya tabungan kan? Nah, terus kalian bisa langsung tuh mewujudkan mau ke London atau New York untuk New Year-nya, langsung ke sana. Oke, aku akan review duluan London. Jadi kalau di London itu dia New Year-nya centernya ada di South Bank Center gitu, nama areanya itu di sepanjang Sungai Thames. Jadi Sungai Thames itu kayak mengelilingi gitu. Nah itu di situ ada London Eye yang kayak biang lala paling besarnya itu, yang ikoniknya London, sama Big Ben, yang jam Big Ben itu. Di sana ada proyektor digital untuk countdown-nya kalau di London ya. Itu nanti dia attraction-nya fireworks of course, tapi kalau di London nggak ada band-band gitu, nggak ada entertainment gitu. Nah terus masuknya of course no ticket, jadi mesti duluan gitu ya, first come first serve. Terus kalau kesana biasanya kan sudah standby dari sore ya, jadi pastinya macet dan yang digunakan hanya public transport. Public transport itu biasanya sudah free, nggak bayar lagi dari jam 8 ya, sekitar jam 8 sampai keesokan paginya. Subuh-subuh di tanggal 1 itu masih free, karena kan biasanya kan orang pulang basian dari New Year ya gitu. Nah, kalau yang aku lihat ya waktu aku lagi New Year di London, nah itu sesungguhnya kalau orang-orang sana nggak mesti terpaku harus ke senternya itu, ke senternya fireworks yang tadi aku bilang di South Bank Center itu, nggak terpaku di situ kalau mereka. Jadi misalnya mereka jalan sepanjang Sungai Thames itu, nah itu ada spot yang mereka udah bisa lihat nih si fireworks-nya. Nah mereka akan stay aja di situ gitu. Terus sambil mereka biasanya bawa champagne gitu, bawa wine gitu dalam keranjang. Jadi mereka akan standby aja di situ di jembatan itu. Karena kan kalau ke senternya tuh kan biasanya desak-desakan banget kan. Nah terus kalau di New York. Kalau di New York itu, dia senternya of course ya di Times Square, kalian pasti sudah tahu ya. Sesungguhnya kalau di New York itu nggak cuma di Times Square sih, kayak di Central Park juga ada, di tempat-tempat lain juga ada. Tapi yang paling hype, yang paling orang sedunia itu menanti-nanti kan ball drop di Times Square gitu. Ikonik, itu emang sudah lebih dari 100 tahun ball drop itu. Letaknya ada di 42nd Street, itu tempatnya area Times Square itu. Nah kalau di Times Square orang-orang tuh udah standby dari jam 7 pagi biasanya, udah dari pagi mereka ke situ, karena jam 3 sore itu udah ditutup. Sama ini juga dengan London, no ticket tapi first come first serve basis gitu. Jadi yang masuk ke sana duluan gitu loh. Karena kalau di New York itu ada entertainment-nya, artis-artisnya oke-oke punya. Tahun lalu kan BTS, waktu tahun aku ke sana itu Mariah Carey, terus hostnya itu Ryan Seacrest, itu pasti ya. Jadi memang hype banget. Jadi benar-benar penjagaannya sungguh-sungguh ketat.
Sebenarnya kalau untuk melihat ball drop sendiri, kalau di Times Square itu nggak mesti kalian turun sih. Jadi misalnya kalian pas New Year itu stay di hotel area Times Square, which is misalnya kayak Hilton, Marriott, Marquis, Nick Boxer, Hyatt, dan Millennium itu masih kelihatan dari kamar kalian. Jadi kalian tinggal request aja kalau kalian mau kamar yang menghadap ball drop gitu pas lagi New Year. Nah, pastinya harga roomnya juga sangat-sangat harganya sangat-sangat mahal, bisa sampai 5 ribuan US dollar per malam gitu. Tapi lebih seru sih kayaknya ya kalau dari kamar bisa pakai dasteran ya kan. Terus sambil lihat itu main gitu kan, kayaknya asik banget tuh. Pengen juga gue mencoba itu one day ya, after pandemic pasti ya. Nah, kalau gue waktu itu di New York, jadi pas New Year itu kita memang udah dari siang itu udah standby, itu udah ngantrinya kayak gila, dan jalannya cuma ada beberapa blok yang dibuka. Nah, nanti di situ nggak bisa langsung cus ke depan ball dropnya karena sudah keburu tutup gitu. Jadi nanti kayak agak muter lagi gitu, jadi nanti ada berapa section kayak gitu loh. Jadi kalau di Times Square, karena pengunjungnya benar-benar banyak banget, kayak turis-turis dari luar negeri semuanya pada numplek-blek di Times Square gitu. Tapi jangan khawatir karena penjagaannya super duper ketat sampai kalian nggak bisa pipis, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau di New York, restoran area Times Square pun itu mereka masih buka ya, jadi bisa kongko-kongko sambil lihat, tapi sebenarnya nggak kelihatan ball dropnya. Sedangkan yang kalian pengen banget tonton itu adalah countdown dari ball drop tersebut ya kan. Nah, itu ikonik banget, itu emang once in your life, itu kayak mesti deh nonton. Seru mana? Kalau ditanya seru mana, dua-duanya seru-seru aja lah ya, daripada kayak sekarang nih tahun baru ini nggak kemana-mana. Tapi kalau menurut gue pribadi ya dua-duanya seru-seru aja, kan lagi liburan juga. Nah, semuanya depend on you guys, kalian sukanya yang mana. Nah, gue akan info perbedaannya. Jadi kalau di London itu yang gue lihat ya, itu mostly yang keluar untuk New Year Eve-nya itu, untuk malam tahun baru itu anak-anak muda ya. Jadi bukan yang kayak elder gitu, bukan kayak ada orang-orang tua atau yang keluarga besar gitu sih, enggak sih. Anak-anak muda kebanyakan yang gue lihat. Artinya memang native-nya di sana, anak orang-orang lokal di sana yang keluar gitu. Kalau di New York itu mostly semuanya itu adalah turis. Jadi rata-rata yang, karena kan gue juga ikut berdesak-desakan ya di malam tahun baru itu, sedang menonton si ball drop itu sambil menikmati entertainment. Nah, itu kebanyakan tuh kebanyakan turis-turis. Nah, itu kebanyakan yang kayak bahasa yang berbeza-beza gitu. Nah, itu, dan mereka tuh rata-rata kayak berkeluarga gitu. Yang anak mudanya sih ada, tapi nggak gitu kayak sebanyak yang gue lihat waktu gue di London waktu malam tahun baru gitu. Jadi kalau di New York, New Year-nya memang kebanyakan turis sih. Karena kan semua orang pengen melihat itu experience once in our lifetime gitu ya, countdown dari ball drop itu. Sedangkan kalau di London itu mereka lebih fleksibel, mereka nggak yang mesti banget harus nongkrongnya di depannya London Eye itu, yang tadi aku bilang sebagai senternya itu di South Bank Center, itu enggak juga sih. Mereka fleksibel aja, kalau misalnya udah dapat spot asik di pinggir Sungai Thames, ya udah mereka standby situ aja. Yang paling sering kita lihat kalau lagi New Year Eve itu Midnight Kiss. Nah, Midnight Kiss itu urban legend dari Inggris dan Jerman yang katanya untuk menangkal syaiton nirozim yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kita kiss deh, one to each other. Semoga di tahun 2021 kita menjadi jauh lebih baik lagi kehidupannya daripada tahun 2020. Semoga dunia sudah normal kembali dan tidak ada yang lockdown lagi. Dan kita tidak di-ban lagi sehingga kita bisa ke negara lain, ya nggak sih traveler? Jadi kita bisa traveling lagi dan semoga kita sehat semuanya. Jadi kita bisa traveling kemanapun yang kita inginkan. Amin. Yang pasti semoga kehidupan lebih baik ya di tahun 2021, nggak seperti tahun 2020. Tahun
2020 cukup untuk merefleksikan diri saja, tapi tahun 2021 kita harus lebih optimis ya nggak sih, traveler? Muka gue kok kayak beda ya pakai ini. Whole 40 episode until today. Jadi aku juga berterima kasih sudah menonton aku dari bulan Agustus, dari pertengahan Agustus aku start 20 Minutes Travel with Hana. So next year akan lebih banyak lagi episodenya dan akan beraneka ragam temanya. Jadi kalian stay tune terus ya, jangan pernah bosen. Please comment below if you would like to ask me anything or comment me anything, or you just want to need some advice, tips, trick, or just bullying me, it's okay. Atau kalian juga bisa DM aku ke Hana Diansari. Alright traveler, thank you so much for watching me. See you next year 2021. Happy New Year.